Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tengah malam atau dini hari ya, Wowo ke Solo. Ya, dikawal, mobilnya putih semua pemirsa ya, dengan begitu banyak orang dan suasana jalan yang sudah sepi. Bisa diperkirakan bahwa kalau benar ini adalah Prabowo, dia datang kemungkinan sehabis layat ke rumah Afan Kurniawan. Ke Afan Kurniawan itu setengah 10 malam, bisa jadi langsung ke bandara, dan setelah itu ke Solo. Entah pakai pesawat private jet atau apa gitu kan. Kelihatannya kalau kita lihat dari postingan di X ini ya, sekitar jam 4 pagi kemungkinan dia datang di Solo itu ya, mungkin jam 2 apa jam berapa ya kan, sampai dari Adi Sumarno ke tempatnya Jokowi, dan akhirnya diunggah sekitar jam 4 pagi ya. Apa ke Solo ngapain ya kan? Bisa jadi memang semua yang menjadi masalah ini kan karena mungkin Prabowo juga masih mendefinisikan dirinya itu bagian dari geng Solo ya. Tidak bisa tidak, karena memang belum ada perubahan sama sekali yang terjadi. Jadi kasus misalnya ditangkapnya Noel itu malahan yang berkembang pemirsa, itu bukan pembalasan dari Prabowo ke Jokowi, malah lebih merupakan perintah Jokowi supaya nangkap itu Noel, karena dianggap sudah agak balelo atau bagaimana gitu ya. Jadi ketika orang-orang mulai tidak setia kepada Jokowi ya, polanya adalah jebloskan semua ke penjara ya, termasuk ya itu kan pola yang sama, gaya-gaya kepemimpinan NPD kan seperti ini. Jadi kesetiaan kepada dirinya, kalau enggak dihancurkan. Anaknya seperti itu akan dihancurkan juga, dan mungkin dirinya yang akan menderita batin. Tidak pernah bahagia orang yang kayak gini ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Prabowo itu masih setia, tetapi takut dengan situasi yang saat ini ada. Itu kalau kita bisa melihat dan memastikan rombongan mobil begitu banyak, mewah-mewah, dan itu mobil kebanggaan Prabowo dikawal seperti itu, dan warnanya putih semua. Itu bukan tipe seorang menteri, apapun jabatannya, itu hanya bisa mendefinisikan yang di dalamnya adalah Prabowo Subianto ya. Ya, tetapi belum ada berita yang berkembang seperti apa gitu kan. Dan mungkin karena bosnya itu memang di Solo itu, ya Prabowo lapor bos ya, gimana situasinya seperti ini Pak ya, masa sudah membakar sejumlah kantor DPRD ya, seperti di Makassar itu kabarnya pemirsa, bahkan sedang rapat pleno ya, kemudian gedung DPR-nya dibakar, ada yang terjebak di lantai berapa itu, entah meninggal apa-apa. Ada beberapa pihak meninggal di gedung di Makassar itu. Pos-pos polisi di berbagai tempat ya, termasuk banyak di Jakarta itu hancur sudah. Dan ini kalau misalnya ada tudingan bahwa Jokowi menjadi dalang, tapi saya kira tidak ada yang bisa mengendalikan apa yang menjadi amarah publik itu. Karena Jokowi itu kan sangat memanjakan polisi, tetapi polisi menjadi sasaran. Kalau yang menjadi sasaran itu hanya gedung DPR saja, mungkin kita bisa menilai bahwa Jokowi benar-benar mengendalikan di belakang ini. Tapi kalau yang jadi sasaran ternyata adalah polisi di berbagai tempat, termasuk di Yogyakarta, di Solo, dan di berbagai tempat yang lain, ini tidak bisa terkendali ya. Mungkin geng Solo termasuk Prabowo bisa jadi ya tidak mampu mengendalikan, apalagi dalam situasi sulit. Sudah terjadi penjarahan di mana-mana, di berbagai tempat lah. Memang betul-betul seperti kasus
yang menimpa korban itu, ya, Afan Kurniawan itu, ternyata ya ibunya itu sedang menunggu Afan Kurniawan itu pulang bawa beras, ya, tapi akhirnya berakhir dengan tewasnya karena gilas oleh mobil Barakuda itu, miliknya polisi itu. Padahal sebetulnya sistem operasional prosedur Barakuda itu tidak boleh kencang jalannya, dia harus pelan banget gitu, karena fungsinya itu mendorong orang yang demo berjalan itu mundur, ya, bukan ngebut. Nah ini kan ada sepeda motor aja ditabrak, ini kan luar biasa bengisnya itu. Nah, kita tidak tahu perkembangan-perkembangan yang akan datang, tetapi sepertinya memang situasi saat ini betul-betul di luar kendali Prabowo. Mungkin Prabowo baru menyadari gitu loh. Selama ini laporan-laporan dari anak buahnya itu hanya menghiburnya. Ya memang orang tua mungkin tidak membaca berita, tidak membaca ini. Dia bilang kalau dia pidato berapi-api itu mungkin ada yang dengar gitu kan. Tapi kan tidak ada yang dengar. Siapa yang mendengarkan? Nggak ada. Karena cuma omong-omong aja. Antara kebijakan dengan kata-kata nggak ada. Nggak tahu perkembangan terakhirnya ini. Ya apa yang terjadi. Ya, kalau rakyat sudah tidak bisa dikendalikan, situasi sudah sulit ini, bahkan ya kepakan sayap kupu-kupu saja itu bisa mendorong adanya badai kebakaran yang luar biasa. Ya, apalagi ini yang memicu terjadinya demonstrasi besar ini adalah kematian tragis yang dialami oleh pengemudi ojol oleh ganasnya polisi yang sudah terkenal di mana-mana. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.